Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Andika Mendala Putra, NPM 2011080297. Saya Dian Safira Azmia dengan NPM 2011080196. Saya Dini Rahmatiara dengan NPM 2011080054. Saya Cindy Juliati dengan NPM 2011080278. Di sini kami akan membuat video untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Asesmen Psikologi dengan judul angket. Materi pertama akan dibacakan oleh Cindy Juliati. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian apa itu angket. Pengertian angket menurut para ahli, salah satunya menurut Suroyo Anwar. Angket atau kuesioner merupakan sejumlah pertanyaan atau pertanyaan tertulis tentang data faktual atau opini yang berkaitan dengan diri responden, yang dianggap fakta atau kebenaran yang diketahui dan perlu dijawab oleh responden. Dari pengertian para ahli dapat disimpulkan, angket merupakan salah satu alat pengumpul data dalam asesmen non-tes, yaitu berupa serangkaian pertanyaan atau pernyataan yang diajukan kepada responden. Angket dikenal dengan sebutan kuesioner. Alat asesmen ini secara garis besar terdiri dari 3 bagian, yakni 1. Judul angket, yang kedua pengantar dan berisi tujuan atau cara pengisian angket, dan yang ketiga item-item pertanyaan, bisa juga opini atau pendapat dan fakta. Yang kedua ada tujuan, fungsi dan manfaat angket. Tujuan angket ialah pada umumnya tujuan penggunaan angket atau kuesioner dalam proses pembelajaran terutama adalah untuk memperoleh data mengenai latar belakang peserta didik sebagai salah satu bahan dalam menganalisis tingkah laku dan proses belajar mereka. Yang kedua ada angket berfungsi untuk mengumpulkan informasi sebagai bahan dasar dalam rangka penyusunan program. Terus untuk menjamin validitas informasi yang diperoleh dengan metode lain. Terus evaluasi program BK dan untuk mengambil sampling sikap atau pendapat dari responden. Terus yang terakhir ada manfaat angket, yaitu yang pertama menggali teori-teori dasar dan konsep yang telah ditemukan oleh para peneliti terlebih dahulu. Yang kedua, mengikuti perkembangan penelitian dalam bidang yang akan diteliti. Yang ketiga, memperoleh orientasi yang lebih luas mengenai topik yang dipilih. Yang keempat, memanfaatkan data sekunder. Dan yang terakhir, menghindari duplikasi penelitian. Selanjutnya, jenis-jenis angket. Yang pertama, berdasarkan bentuk pertanyaan atau pernyataan. Yang kedua, dilihat berdasarkan sumber datanya. Dan yang ketiga, dilihat dari strukturnya. Kelebihan angket, yang pertama, tidak memerlukan kehadiran peneliti. Kedua, dapat dibagikan secara serentak. Ketiga, waktunya fleksibel, tergantung waktu senggang responden. Keempat, dapat dibuat anonim atau tanpa nama, sehingga responden tidak malu ketika menjawab. Yang kelima, pertanyaan dapat distandarkan atau homogen. Selanjutnya, kelemahan angket. Yang pertama, responden sering tidak teliti atau sehingga ada yang terlewatkan. Kedua, responden sering tidak jujur dalam menjawab. Tiga, validitas jawaban responden sukar diukur kebenarannya. Yang keempat, sering tidak kembali apabila dikirim lewat pos. Yang kelima, responden dengan tingkat pendidikan tertentu akan kesulitan mengisi kuesioner. Yang selanjutnya yaitu cara merancang angket. Yang pertama, menentukan tujuan yang akan dicapai dari penggunaan angket. Yang kedua, mengidentifikasi variabel yang menjadi materi angket. Yang ketiga, menyusun kalimat-kalimat pernyataan atau pernyataan yang mewakili setiap indikator sebagaimana yang telah dijabarkan dalam kisi-kisi. Yang keempat, lengkapi angket dengan identitas responden jika diperlukan dan pendahuluan yaitu berupa tujuan angket tersebut dan petunjuk pengisian angket tersebut. Yang kelima, suatu item dan jangan menanyakan 2 hal sekaligus atau pertanyaan ganda. Yang keenam, perumusan angket jangan mengandung petunjuk tentang jawaban yang baik atau mengandung sugesti mengenai jawaban yang ideal. Yang ketujuh, jika ada item tertentu yang memiliki lanjutan sebaiknya hal ini dipisahkan menjadi 2 bagian.
Yang kedelapan, apabila ada item yang cara menjawabnya berbeda dengan item yang lain, maka harus disertai instruksi yang jelas. Yang selanjutnya, langkah pengadministrasian angket. Yang pertama ada tahapan persiapan, yang kedua ada langkah pelaksanaan, dan yang ketiga ada tahapan pengolahan dan analisis hasil. Yang selanjutnya itu contoh-contoh angket. Apa sih angket itu? Angket adalah instrumen penelitian yang merupakan pertanyaan tertulis maupun non-tulis yang digunakan untuk mempermudah penelitian dan mengumpulkan data di lapangan. Terus ada beberapa angket. Yang pertama itu angket terbuka atau tidak terstruktur. Apa itu angket terbuka? Angket terbuka merupakan kuesioner yang biasa digunakan untuk mengumpul data kualitatif. Contohnya angket terbuka. Yang pertama, apakah Anda memiliki kebiasaan belajar setiap hari di rumah? Nah, dijelaskan alasannya. Yang kedua, berapa lama biasanya Anda belajar di rumah? Terus angket tertutup atau terstruktur. Angket tertutup ini merupakan kuesioner yang disusun dengan sangat spesifik di mana disertai pilihan jawaban bagi responden seperti sangat setuju, setuju, dan tidak setuju, dan sebagainya. Contohnya itu angket tertutup. Yang pertama, apakah Anda memiliki kebiasaan belajar setiap hari di rumah? Jawabannya ada dua, yaitu ya atau tidak. Yang kedua, berapa lama biasanya Anda belajar di rumah? Jawaban itu bisa 1 jam, 2 jam, atau 3 jam. Yang terakhir, angket semi terbuka. Angket semi terbuka ini merupakan perpaduan antara jenis pertanyaan angket terbuka dan angket tertutup. Contohnya, angket semi terbuka ini, yang pertama, apakah Anda memiliki kebiasaan belajar setiap hari di rumah? Jawaban itu bisa ya, tidak. Jika ya maupun tidak, berikanlah alasannya. Yang kedua, berapa lama biasanya Anda belajar di rumah? Bisa juga 1 jam, 2 jam, dan 3 jam. Demikianlah materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.